Ya, halo. Jumpa lagi ya, teman-teman. Kita video kali ini bahasnya pantun, kalimat berirama dan permainan kata ya. Eh, ini sudah sangat populer ya mengenai pantun. Tapi kadang-kadang mungkin teman-teman perlu tahu caranya atau batasan-batasannya apa. Iya. Ada tumor sebesar kepiting, kepiting rebus di atas piring. Humor itu sangat penting karena menyegarkan training. Ya, eh, hatiku perih, cintaku ditolak dengan sangat mudah. Jika kamu berlatih, semua akan menjadi mudah. Oke, jadi eh, pantun sudah menjadi senjata ampuh humor sejak zaman nenek moyang kita. Tidak hanya Betawi, namun juga Padang, Jawa gitu ya. Acara-acara di televisi seperti Facebooker, OVJ itu juga banyak menggunakan pantun. Jadi mereka memproduksi humornya dengan pantun-pantun ya. Oke. Lagu-lagu di Jawa, Padang juga banyak ya rata-rata ya yang tradisional itu menggunakan pantunnya. Lagu-lagu di Jawa juga didominasi dengan pantun yang jenaka. Umumnya disebut kalau Jawa apa ya? Parian, parian gitu ya. Kalau dalang itu suka tuh sebagai parian biasanya disebut ya. Muncul sebagai syair dalam lagu, kemudian isinya disampaikan dalam alunan lagu yang indah. Yang paling populer tuh suwe ora jamu godong telo, suwe ora ketemu, temu pisan gawe gelo. Itu kan lagu sebenarnya pantun juga barikan ya. Suwe ora jamu daun antena, suwe ora ketemu, dipisahkan wabah corona. Itu lagu-lagu zaman dulu. Ada yang lebih sadis tuh, lagu dangdut kalau nggak salah. Wagi ono orang-orang ora melu gawe melu momong. Itu kalau perjaka dapat janda bawa anak 4. Contoh varian Jawa ya, misalnya jajan sekuteng no prapatan Indramayu. Apa artine ganteng nek ora payu-payu. Apalagi itu tadi pagi ono orang-orang melu gawe melu ngomong. Oke, demikian pula bahwa hmm, di Sumatera Barat misalnya ayam den lape itu kan juga pantun-pantun isinya sebenarnya ya, memuat syair-syair yang syarat akan pantun ya. Enak didengar sekaligus menghibur tuh pantun lagunya ya. Gimana sih lagunya ayam den lape ya? Lurilah jalan Payakumbuh, babelok jalan kayu jati, imana hati indahkan rusuh, ayam den lape, oi oi, ayam den lape, mandagi jalan panda, di mana tuh? Pandai sike, menurun jalan kabianu, di hati indah mau pe awak tak hijuah abe. Itu lihat lagu-lagu gitu kan isinya sebenarnya pantun-pantun ya. Parian sesuatu yang berirama ya intinya ya, itu bisa jadi humor karena jadi lucu jadi menarik gitu. Dulu ketika duduk di bangku SD atau apa ya, SMP gitu, Anda pasti pernah belajar tentang pantun.
syair, gurindam, seloka gitu ya. Jangan bingung dan jangan takut. Saya tidak sedang menguji pemahaman Anda tentang pantun, syair, gurindam, atau seloka ya. Saya hanya mencoba mengingatkan Anda tentang khasanah budaya Indonesia yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat humor. Ya, humor dalam training Anda tentunya ya, dan membuatnya itu tidak sulit. Ingat, kita ini mau creating hahaha ya, bikin humor dalam training ya. Salah sedikit atau bahkan meleset, bahkan nggak nyambung pun bisa jadi lucu, jadi jangan khawatir ya. Oke, secara sederhana anatomi pantun itu bisa kita bagi menjadi dua. Bagian pertama adalah umpan, bagian kedua adalah apa ya, yang hendak kita sampaikan. Jadi umpan adalah kalimat yang harus kita siapkan agar memiliki kemiripan dengan isi secara bunyi ya, nada bunyi lah ya, misalnya an, un, ar gitu ya. Jadi bersaja, berirama, kemudian misalnya kalau berirama tuh semangat, ketupat, berangkat, sunat. Jadi kemiripan bunyi ya. Atau misalnya bersedih, perih, tertindih, bersih, selasih, sumbangsih, gimana sih jadi ih gitu, itu berirama. Nah, isi adalah hal yang ingin kita sampaikan, materi yang ingin kita informasikan atau nasihatkan. Sebenarnya membuat pantun akan menjadi lebih mudah jika Anda membuat isinya terlebih dahulu. Jadi isinya terlebih dahulu, baru kita ini, setelah itu baru kita buat umpannya. Semakin jauh hubungan antara umpan dan isi tetapi memiliki bunyi yang sama, semakin kuat sensasi lucunya. Nih kalau untuk humor begitu ya, kadang-kadang semakin jauh karena rumus pertama kan apa kemarin, unexpected ya, jadi orang jadi kaget nih orang ngomong apa, ternyata pantun gitu ya. Umpan juga bisa diberikan dengan kalimat yang aneh dan lucu ya. Jika umpan sudah aneh dan jenaka, maka pantun Anda akan memiliki dampak humor yang tinggi ya, ada tonjokannya tinggi, punchline-nya kuat gitu. Sebagai contoh, Anda adalah seorang internal trainer di bidang IT misalnya. Anda diminta untuk memberi training tentang hal-hal yang sangat serius, programming gitu, teknis gitu ya. Konkretnya Anda diminta untuk membahas tentang misalnya bagaimana menggunakan password login ke jaringan perusahaan ya. Maka Anda bisa menggunakan pantun. Nah, kita ambil contoh misalnya gini. Memakai sepatu boot, airnya masuk ke dalam. Itu yang terjadi setiap kali kita kebanjiran. Kalau memiliki password, perlakukan seperti pakaian dalam. Sering diganti dan jangan sampai kelihatan. Jadi kalau Anda seorang internal trainer bidang IT kan, wah ini agak fun juga. Iyalah, masuk teknis terus kan puyeng gitu ya. Nah, bagaimana membuatnya? Pertama, buat dahulu apa yang akan Anda sampaikan. Dalam konteks contoh di atas, kalau memiliki password, perlakukan seperti pakaian dalam. Sering diganti dan jangan kelihatan. Nah, itu maksud ininya ya, nasihatnya ya. Kemudian saya buatkan umpannya. Kata yang perlu saya cermati adalah password, wood. Jadi kalau wood ya, bisa masuk, bisa keriput. Nah, jadi yang bunyi gitu. Lalu saya pikirkan bahwa kata yang bunyinya berirama dengan irama seperti wood itu apa? Dalam contoh tadi adalah boot ya. Dan terbentuklah kalimat memakai sepatu boot. Berikutnya saya mencoba membuat kalimat yang bunyinya senada dengan isinya. Jadi gampang ya.
Nah, di sisi lain isinya sendiri sudah lucu ya, buat password, perlakukan password seperti pakaian dalam gitu kan. Sering diganti tapi jangan kelihatan gitu kan. Itu sendiri sudah humor ya. Oke. Nah, berikut contoh pantun yang mungkin bisa menginspirasi Anda atau bisa langsung Anda gunakan dalam training ya. Saya kasih contoh-contoh ya, biar nanti bisa dipakai misalnya. Makan marning dicampur getuk. Kalau training jangan ngantuk. Nah, gitu. Jadi orang bisa terkejut dulu, makan marning dicampur getuk. Kalau training jangan ngantuk. Gampang ya. Apalagi ada kepiting makan jemuran. Ada hal penting yang harus diperhatikan. Nah, jadi sela-sela Anda ngajar Anda bisa selipin itu ya. Kalau Anda punya sesuatu yang perlu diperhatikan dengan fokus. Oke. Selagi tidak ada petugas, mari godain gadis genit. Mohon kerjakan tugas ini dalam 10 menit. Nah, gitu bisa kan ya. Oke. Sambil mendekati peserta yang cantik, nah itu tonjokannya bisa nambah gitu ya. Jadi syukur-syukur sampai Anda tunjuk gitu ya. Nah, selagi tidak ada petugas, mari godain gadis genit gitu ya. Sambil deket yang peserta yang sedikit menonjol gitu kan, cantik gitu, pasti akan menambah gernya lagi. Oke. Misalnya lagi apa ya? Ketela rambat digunakan untuk berkabung. Walaupun terlambat, masih bisa bergabung. Ya, jadi untuk ngeledekin orang yang training datang nih terlambat, begitu dia duduk, Anda langsung ucapkan pantun ini. Ketela rambat digunakan untuk bergabung. Bingung kan? Karena itu nge-break dari materi yang sedang Anda sampaikan. Walaupun terlambat, masih bisa digunakan untuk bergabung. Oke. Pergi naik becak, pulang naik becak, mengantar Mas Joko sunat. Ini kalau untuk break ya. Nah, kopinya enak, snacknya enak. Yuk kita istirahat. Nah, dan langsung taruh aja mikrofon, pergi ambil kopi ya. Peserta biasanya ketawa-ketawa tuh. Oke. Nah, siapa yang belum sunat? Kasihan tidak kebagian yang enak-enak. Untuk menghilangkan penat, yuk kita main sejenak. Jadi kalau tiba-tiba Anda lihat ada yang ngantuk, ada yang sedikit bosen gitu, nah, Anda bikin permainan. Nah, untuk mengantar permainan itu Anda katakan satu bait pantun. Oke. Eli Sugigi sekarang jadi selebriti. Selamat pagi, mari kita mulai lagi. Nah, itu misalnya habis break pertama, kalau one day training, habis sesi istirahat pertama ngopi, Anda panggil peserta masuk dengan menggunakan pantun tadi ya. Dengan contoh lain apa nih? Kopi kumis makan beras. Optimis kita bisa mengerjakan tugas. Ya. Lagi pohon ketapang yang sedang ambruk dibelah dijadikan dipan. Yang di belakang silahkan duduk di kursi yang paling depan. Ya, jadi ada kis-kis kalau ada peserta supaya duduk belakang depannya kosong gitu ya. Kita bisa suruh dengan pantun. Atau yang paling efektif adalah teman-teman ketika Anda mengadakan training, sediakan kursi persis sesuai jumlah peserta. Jadi nggak usah repot-repot lagi bilang maju ke depan ya, tolong depan diisi ya, kuno gitu ya. Jadi peserta berapa? 250, singkirkan lebihnya. Kalau perlu kurang biar nanti orang nyari di taruh belakang. Gitu teman-teman ya. Oke. Pelan-pelan jalan di Nganjuk karena jalannya hancur lebur. Teman-teman jangan ngantuk, nanti mirip dengan eyang subur. Ya bisa Anda ganti ya. Kalau jalan-jalan hancur mirip eyang subur. Kalau Anda pengen ngomong mirip
mirip siapa gitu ya, nanti kita cari nadanya yang sama gitu. Gampang ya teman-teman ya, jadi membuat pantun. Jadi pantun adalah hal yang sangat sederhana dan terbukti bisa diterapkan dalam pidato serius ya. Orang-orang yang serius untuk mengendorkan peserta yang terlalu serius sebelum mereka terserang penyakit yang serius pakai pantun gitu. Oke, menggunakan kalimat panjang yang akhirnya berirama, bersaja atau bernada itu memiliki sensasi humor juga ya. Kalau orang Jawa bilangnya apa ya, kereta bahasa ya. Meskipun bukan pantun ya, cara ini sering digunakan oleh para pembicara daerah ya, dalang, ustadz gitu, wayang kulit, pelawak tradisional ya seperti Kirun dan beberapa orang di grup Sri Mulat gitu ya. Nah, saya memasukkan di bagian ini di video ini ya supaya kumpul dengan pantun lah ya, kita bahas sederhana aja. Jadi simpel saja sih, misalnya selamat pagi, apa ya? Anda pengen bikin varian apa? Nah, misalnya semoga hari ini kita sudah gosok gigi, sarapan dengan makan ubi, minum kopi, membaca koran dengan berita korupsi, entah kasus Wisma Atlet yang tidak jadi maupun soal daging sapi, siap kita untuk berbagi ilmu yang bisa kita terapkan dalam hidup sampai mati. Mari, gitu kan? Jadi i. Nah, contoh di atas memicu suasana ceria dan memiliki sesuatu yang unexpected ya, terutama karena kalimat itu cukup panjang, kandungannya nyambung, kemudian maksudnya berhubungan erat satu sama lain dan memiliki unsur kejutan, termasuk di dalamnya sesuatu yang hot gitu ya ketika saya menulis atau berbicara gitu. Jadi kalau yang hot sekarang corona ya mungkin pakai A gitu ya. Saya teman-teman harus tinggal di rumah walaupun rumah tidak megah dan juga tidak mewah, yang penting kita selalu berserah supaya hidup kita masih tetap bergairah gitu. Jadi oke ya. Nah, misalnya kalau membuat kalimat panjang yang berirama dan berirama juga bisa kita kombinasikan dengan informasi tentang customer gitu ya, atau produk. Nah, misalnya minumnya kopi kapal api supaya semangat setiap hari, bekerja dengan teliti, hasilnya semakin tinggi, kesejahteraannya semakin menjadi, dan bahagia dunia akhirat kita terjadi selama kita selalu berjalan di jalan yang diridhoi. Gitu ya. Ya mohon maaf ini contohnya kapal api. Kalau ada kopi yang lain ngiri boleh undang lagi untuk trainingnya. Oke, kemudian teman-teman misalnya minumnya kopi ABC bisa menghilangkan bete, ngumpulnya dengan cewek kece yang tidak matre, namun perilakunya, semangatnya oke, kita bisa bekerja sepanjang hari gitu. Jadi ya. Oke, misalnya minumnya kopi gede supaya tampil makin pede dan kesuksesan bisa kita capai, tidak banyak mengeluh dan terus berkarya walau kita bisa menikmati hari sambil bersantai. Bisa. Ya itu namanya kalimat-kalimat berirama. Gunakan teman-teman pantun dalam training Anda, entah di pembukaan, entah di pertengahan, atau untuk menguatkan materi ya, atau sekedar humor, menegur seseorang. Menggunakan pantun juga bisa dikombinasikan tuh dengan pengulangan ya. Hal ini bisa menjadi penyegaran suasana setiap saat ya.
Misalnya setiap kali Anda ingin bertanya, Anda bisa memulai dengan pantun ya. Main rebab ketahuan bini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nah, gitu. Jadi setiap mau nanya, Anda bilang main rebab ketahuan bini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nanti setelah ketiga, keempat tidak perlu lengkap, Anda cukup main rebab. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi itulah teknik pantun. Jadi pantun, contohnya banyak. Anda harus bisa buat. Jadi tadi ada isinya dulu, baru dibuat lampirannya. Anda pengen ngomong apa gitu? Pengen ngomong apa? Kemudian buat lampirannya. Lampirannya kalau misalnya makin jauh ya makin seru. Atau ada unsur jenakanya gitu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong naik pramugari lagi. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di video yang lain. Oke, goodbye for now.